Alhamdulillah kita pada pagi hari ini kumpul bersilaturahim sambil kita juga karena kepengurusan di Silabus ini ada yang sudah meninggal dunia, ada jabatan-jabatan yang kosong yang perlu kita lengkapi. Kalau dalam istilah DPR itu pengganti antar waktu. Jadi sebelum nanti, karena akhirnya di Desember 2025, nah 2026 nanti ada pemuka baru yang lama mundur, tak boleh kalian sekarang. Jadi kita mengisi yang kosong. Yang kosong ini pembina dan ketua Silabus. Nah ini yang ketua yang sangat penting sekali. Nah itu kita awali, baiklah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan dulu sambutan dari pembina yang diwakili oleh Pak Haji Supartejo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga besar Uniskum yang sedang hadir pada pagi hari ini dan keluarga tentunya. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata di sisa-sisa umur kita yang sudah semakin senja ini masih diberi kesehatan, masih bisa tersenyum, masih bisa saling cerita tentang pengalaman hidup kita. Kita tanda bahwa nikmat, nikmat yang kedua, nikmat yang tidak bisa kita lupakan dari nikmat dan Islam kita. Di hari kedua ini kita masih bisa beribadah dengan baik, lancar, sesuai dengan syariat. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kiranya kita semua ini tetap diaku sebagai umatnya dan kita mengaku sebagai umat Nabi. Barang siapa mengaku umat Nabi ada jaminan, jaminannya yaitu berupa syafaat. Rekomendasi ketika kita akan masuk ke surganya Allah, rekomendasinya dari Rasulullah SAW dengan sholawat yang senantiasa kita baca. Bapak Ibu sekalian, kekeluargaan kita ini lintas umur ya, tidak sama umurnya, tapi rata-rata memang sudah purna bakti dengan negara, tapi tidak purna bakti dengan kehidupan. Jadi dengan dunia ini kita tetap berbakti, ya, mengabdi dengan cara apapun dalam rangka menambah, mempersiapkan bekal kita nanti di yaumul kiamah. Dulu waktu dinas mungkin nggak sempat ibadah, nggak sempat ibadah yang lengkap ya, kadang-kadang ketinggalan dan lain sebagainya. Kesempatan kita sudah istirahat ini banyak waktunya, minimal berzikir ya, berzikir astagfirullah ya, baca bersalawat Nabi setiap hari makin banyak, paling tidak bisa, kalaupun tidak menghapus, mengurangi dosa dan kesalahan kita. Yang berikutnya silaturahim kita ini patah tumbuh hilang berganti. Jadi kita prihatin, berduka cita dengan kedua kita sudah meninggalkan kita. Kesempatan kita hanya bisa berdoa, ngajak makan lemak tidak baca lagi ya, seperti ini tidak bisa, ngajak jalan-jalan tidak bisa. Maka kita kayaknya lah berdoa kepada Allah dengan suratul Fatihah, Bismillah ruhi, suratina Hamzah, binti Hamzah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita doakan yang masih ada ini selalu sehat, yang nggak sempat kumpul juga sehat ya, keluarganya sehat dan tetap semangat untuk kita bertemu. Cuman mungkin perlu dimaklumi kalau nggak bisa hadir, misalnya seperti saya harus ke Jakabaring sana ya, dari Serong ke Jabaring itu nggak makan ya, rasanya perjuangannya agak berat Pak, dari Serong ke Jakabaring agak berat perjuangannya itu mau berangkat. Jadi mungkin ke depan perlu juga misalnya tengah-tengah misalnya ya,
Tengah-tengah itu sana ada Pindang Unggang misalnya, yang orang Batu-Rajo kan Pindang Unggang. Ya, tengah-tengah ada yang di situ, ada yang di situ. Ada Pindang Uma, ada Pindang Bokya tadi misalnya yang di Prameswara. Itu jadi yang rumahnya sebelah sana dekat, mungkin Bu Unis agak jauh ya. Itu pertemuan seperti itu. Dan makannya ini nomor 2 sebenarnya ya. Mungkin ada beberapa yang masih hobi makan, tapi sebenarnya kalau bagi kami makannya nomor 2, tapi silaturahimnya yang nomor 1. Soalnya itu nak dimakan kalau tidak sanggup juga. Nah, yang berikutnya dengan meninggalnya saudara kita ini, karena kalau kita berlayar perlu nakoda, kan ya, perlu nakoda, maka layaknya apa, dipoting apa, pakai pemilihan langsung atau apa, kita perlu tunjuk imam kita, nakoda kita untuk apa, membawa perahu layar alumni Biskun ini. Itu maka caranya bagaimana kami persilahkan. Dan kemudian mungkin juga perlu dipikirkan, mungkin kalau ada yang sependapat, kata Pak Hilmi tadi, wisata-wisata yang sifatnya edukasi batin. Nah, wisata religi. Ya, kita sambil berzikir, ngadiri istighosah dan lain sebagainya, nah, mungkin bisa batin kita lebih tenang. Mungkin kalau nambah ilmu ya sudah agak susah untuk nerimanya, susah masuk mudah keluar. Tapi kalau wisata batin ya kita dapatkan apa, penenangan diri kita, itu lebih bagus sambil ya rekreasi. Itu perlu dipikirkan untuk kedepannya. Namun juga harus mengukur kantong. Jadi kita ini jangan salah satu kantong aja, mengukur kantong, atau mungkin nanti ada donasi, misalnya kemampuannya berapa, kaki kurangnya kita cari misalnya donasi dan sebagainya. Alhamdulillah. Yang lebih, misalnya yang lebih-lebih kayak Pak Depi, misalnya bayar 4 kali lipat. Nah, kalau yang enggak bayarnya setengah kali lipat. Ya, Pak Helmi misalnya bayar 5 kali lipat, yang lain bayar tidak bayar. Pak Martijo 10 kali lipat. Seperti itu. Jadi ada subsidi silang, ya. Jadi itu Pak kira-kira Pak ya, kalau misalnya bayaran itu ini 1 juta semua mungkin berat. Aku 2 juta, tapi si Anus 1,5 juta. Jadi bisa apa, subsidi silang. Jadi apa, kegiatan kita bisa berjalan. Mungkin itu saja hal-hal yang bisa kami sampaikan, dan kalau memungkinkan jangan ini kumpulin inilah. Jadi kalau bisa bagaimana dirayu yang lain itu bisa ikut kumpul kayak Bu Minarsi kan belum pernah ikut ya. Bu Minarsi misalnya. Bu Minarsi mau ikut waktu ke Lampung. Ke Lampung ikut. Jadi maksud aku ini kalau misalnya seperti kami ini kalau diajak berangkat hari ini besok balik, itu memang agak capek. Ya itu makanya jadi seminggu lah berarti ya maksudnya seminggu lah ya. Seminggu kita nanggung sehari yang donasi donasinya ya, kalau donasi sama-sama pensiunan, donasi sama-sama pensiunan ya, tidak akan nanyakan berapa kamu pendapatan, tidak nanya cucunya berapa, nah, itu kan tidak ada. Kita yang lebih semua sama-sama pensiunan. Jadi supaya kita jangan ada rasa minder-minder tadi kan. Lain beda-beda ukuran. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Kami serahkan kepada Lur untuk ini bisa menyelesaikan sedikit apa, bukan masalah ya, sedikit PR kita ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Ji. Intinya bahwa silaturahim seperti kita ini wajib dilanjutkan, karena berkomunikasi, berkumpul, karena kita sudah sama-sama sepuh, tentunya harus banyak-banyak. Nah, iya. Nah, untuk selanjutnya kami persilakan Bu Unis selaku Wakil Ketua mewakili silabus untuk menyampaikan bagaimana teknis kita ini untuk kelanjutan silabus ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas pertanyaan juga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah beria hadir atas pertemuan kita hari ini. Adapun atas permintaan Bapak Pembina yaitu Pak Samuel, kita hari ini melakukan pertemuan untuk mengisi kekosongan dari kepengurusan silabus yang ada sekarang karena dari 22 orang pengurus sudah ada 2 yang mendahului kita yaitu Pak Engkos dan Ibu Suratina. Mungkin yang sangat mendesak adalah masalah pengganti Bu Suratina. Memang ada arahan dari Pak Samuel bahwa kepengurusan ini saya diminta untuk menggantikan Bu Suratina dan Pak Rudi tetap menjadi sekretaris. Tapi saya usulkan ke Pak Samuel kemarin bahwa karena kita kepengurusan ini akan berakhir pada tahun 2025, gimana kalau kita penggantiannya pada akhir 2025 atau awal 2026? Dan disetujui oleh Pak Samuel, nanti peresmian penggantiannya pada saat halal bihalal. Itu petunjuk Pak Samuel. Jadi saya tetap menjadi wakil, tetapi saya menghandle kerjaan-kerjaan yang dikerjakan oleh ketua gitu. Dan Pak Rudi tetap pada porsinya. Jadi sementara kepengurusan tidak kita rubah dulu sampai dengan akhir tahun 2025. Karena dalam kepengurusan dari 2019 atau 2022 itu sampai dengan sekarang kita sudah berapa kali ganti kan, jadi ini kita pertahankan sampai akhir tahun dulu sampai selesai gitu. Jadi itu untuk urusan pengurusan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi kita tidak mengadakan pemilihan, tidak mengadakan perubahan. Kemudian yang kedua kaitan dengan penggantian kepala dinas yang baru. Karena kita ini organisasinya menampung semua pensiunan dinas perkebunan, jadi kita akan memperkenalkan diri kepada Pak Kadis, memperkenalkan diri bahwa kita ada persyaratan pensiunan yang tugas batasan ruang geraknya ini, kemudian kewajiban anggota ini, kemudian aktivitas kita apa gitu. Jadi mungkin itu nanti Pak Rudi diinikan, kita menjadwalkan ketemu dengan Pak Kepala Dinas untuk katakanlah melaporkan bahwa ada guru pensiunan di sini gitu. Nah, kemudian yang berikutnya dari awal sampai akhir saya tuh nggak tahu sudah berapa tahun barusan saya ikut dalam silabus. Saya sampai sekarang nih belum tahu silabus sebetulnya definisi silabus apa, batasannya apa, kewajiban apa, ini apa. Kalau saya tanya ke teman-teman hanya sedikit-sedikit informasi. Ternyata setelah saya kumpulkan informasi, memang kita belum punya. Nah, jadi mungkin sebelum kita ketemu Pak Kadis, sikat aja, pendek-pendek aja, kita bikin dulu profil kita. Nah, itu tentunya kita tunjuklah siapa teman-teman yang akan membuat profil itu. Gitu. Jadi apa itu silabus, kemudian syaratnya menjadi anggota apa, kemudian aktivitasnya apa, hak dan kewajiban anggota itu apa, gitu kan? Iya. Tapi tentunya bertitik berat kepada silaturahmi anggota pensiunan gitu. Jadi saya rasa itu aja yang ingin saya sampaikan. Nanti silakan kita bentuk dulu tim untuk bikin profil silabus. Kemudian baru kita ngadep Pak Kadis. Kadis yang baru. Baru PJ. Oh, kapan definisi? Ya, sambil kita bikin itu dulu, berarti profil dulu. Nanti kalau sudah siap kita ke Pak Kadis yang apa sudah definitif. Kemudian kita ajak Pak Kadis yang pensiun untuk masuk ke kita karena dia dulu sudah janji mau masuk kan. Iya. Ya, tinggal kita tawarkan gitu. Siap. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa melaksanakan ini semua sampai sebelum akhir 2025.
Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak ngomong. Silakan. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu. Tadi ini sudah disampaikan bahwa ini PAW, jadi tidak ada perubahan sementara. Kemudian yang kedua kita akan menyusun profil. Nah, acara berikutnya adalah tanya jawab. Apa bukan tanya jawab? Silakan usul-usul untuk kemajuan silabus ini. Kami persilakan. Buka usulan. Bu ini dulu. Saya dengar tadi menjadi salah tanggapan anggotanya itu pensiunan. Apakah keluarganya, kan saya nih cuman keluarga bukannya pensiunan, boleh nggak masuk situ? Maksudnya kalau bukan malu Pak. Namanya Bu, digaris miringkan gitu. Iya. Jadi barangkali nanti kita ini kan dan istri dan suami ya. Nanti Iya. kita gitukan aja ya. Jadi persatuan apa namanya pensiunan istri dan suami. Iya, dititik beratkan pasangan. Iya. Nah, gitu pasangannya. Nanti Pasangan dari pensiun waktu ini bikin tadi. profilnya itu dimasukkan di situ. Iya, dimasukkan, Bu. Syarat-syarat anggota silaturahmi. Belum. Iya, makanya pertama profil dulu, nanti ADRT nya nyambung. Mungkin bisa selesai di 2025, kalau nggak nyambung ke teman 2026. Ya, itu menyangkut istri tadi termasuk ADRT tadi. Iya, iya termasuk. Iya. Termasuk. Jadi dan keluarga. Ikutan Edi kan gitu lah. Suami atau istri, termasuk anak dan orang tua. Ya, jadi keluarga. Kalau paman tidak, paman tidak, ipar tidak. Ya, cuman batasnya suami istri ASN atau pensiunan, anak kandung plus orang tua. Cucu tidak. Silakan Pak Haji. Untuk anggota silabus itu keluarga disebut. Tapi untuk yang hadir melok makan, kalau bawa kawan tidak apa-apa sama Ya, kalau makan, bukan yang kayak sumbangan-sumbangan itu nah. Ya, yang anggota tetapnya itu keluarga. Ya, anggota tetap yang dapat donasi itu tadi suami istri, Tapi kalau anak. misalnya pas ada ngajak aku ngajak cucu mau ngajak kawan. Boleh, iya. Gratis misalnya. Gratis memang dibayari bapaknya. Kecamatan bawa ya Pak. Kalau Pak Anas nak ngajak anak bisa boleh gratis dibayari bapaknya. Jadi itu yang kita sepakati untuk sementara ini, kakek kita susun mungkin dibuat tim dulu. Jangan dewean. Nah, siapa-siapa kira-kira yang nak sumbang pikiran ini? Pak Depi sama Pak Depi, Pak Rudi, Pak Helmi apa? Pak Helmi ini bangsa nak rapatnya nak makan-makan pula. Pak Rudi yang banyak tanya masalah silabus, yang Yuni. hadir pada pembentukan awal itu Yuni. Ya, Yuni itu harus. Yuni tahu Iya. siapa yang harus beri sumbangan Betul. atau alat nyumbang. Dan apa namanya keadaan selama ini, Iya. mana yang susah membayar. Yalah kakek, kita bicara lagi. Sudah itu ditambah lagi donatur. Nah, Itu penting. Penting ya. donatur. Kita ada sumbangan wajib kalau kita mau masuk. Ada sumbangan sukarela. Sukarela itu bisa pakai video tadi. Boleh. Dan donatur tadi usaha perkebunan. Ya. Siapa tahu? 100%. Jadi kurasa itu baik intinya sudah kita dapat ya. siapa yang dia nambahi ya. Nah, jadi kakek kesimpulannya bahwa ini akan dibentuk tim untuk menyusun bukan profil silabus plus ADRT lah, rincian ADRT. Baru setelah itu selesai baru kita rapat paripurna. Nah, baru dilaporkan dengan Pak Kadis yang baru yang terpilih.
pas Ya, jadi 2 kalau bulan baru dia udah terasa boleh kan memang asal makan. Ya, harus itu. Udah berkembang, jadi harus dibuang. Contoh dan atur. Nah, mungkin terakhir kita doa. Enggak, minta coba Pak Haji sekali lagi doa Pak Haji. Iya, karena kita lah duo yang sudah almarhum. Palestina.